Kalau kalian trader di XAUSD, kalian juga perlu paham faktor-faktor apa aja yang bisa mendorong XAUSD itu bullish ataupun bearish. Jadi sederhananya adalah, apa sih faktor pendorongnya? Ya, faktor pendorong dari pergerakan gold itu sendiri. Sebenarnya saya rangkum sederhana ada 4: geopolitik, expectation of inflation atau inflation expectation, suku bunga, dan sentimen pasar. 4 ini adalah the biggest reason. Selebihnya itu nanti di luar dari 4 ini masih ada, tapi 4 inilah the biggest reasonnya dari pergerakan XAUSD. Semisal kita ngomongin tentang geopolitik. Geopolitik itu kan kejadian yang umumnya terikat dengan hubungan internasional atau politik antar negara yang bisa mempengaruhi stabilitas baik itu perekonomian mereka atau global security. Dan kalau ada permasalahan terhadap stabilitas global, maka emas itu selalu dianggap sebagai safe haven, ya salah satu aset yang aman ketika masa ketidakpastian. Itulah kenapa dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian perpolitikan, ketidakpastian global security, maka harga emas itu akan melonjak naik. Sedangkan ketika semuanya sudah mulai pasti, sudah mulai aman, sudah mulai tentram, maka aset seperti emas itu akan mengalami penurunan harga dan uang-uang itu akan berotasi terhadap aset-aset berisiko besar lainnya atau berisiko tinggi lainnya, semisal di saham atau di kripto. Jadi geopolitik ini memainkan peran yang besar. So apa aja bisa kita perhatikan? Adanya ketidakpastian politik, adanya krisis ekonomi, adanya aksi terorisme, atau semisal adanya peperangan. Itu bisa mempengaruhi banget terhadap pergerakan dari XAUSD. Yang kedua itu adalah ekspektasi dari inflasi. Ya, jadi inflasi ini kan bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Termasuk juga inflasi ini bisa mempengaruhi seberapa besar nilai dari mata uang negara tertentu. Semakin tinggi inflasinya, ya teman-teman punya kepahaman bahwa inflasi yang tinggi itu kan bagus menurutnya Keynesian, tapi inflasi yang rendah pun juga bagus. Selama apa? Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, kan intinya seperti itu. Dan kalau terlalu tinggi nanti daya belinya terlalu berlebihan, jadi mereka bisa belanja apapun, tapi peningkatan harga barangnya juga ikut terus-menerus mengalami penguatan. Termasuk harga emas nanti juga bisa ikut terus-menerus mengalami penguatan. Dan inflasi yang rendah membuat daya beli masyarakat itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena mereka tidak ada peningkatan harga barang, tidak ada demand tertentu, dan mereka juga nggak ada cenderung untuk melakukan spending. Akhirnya nggak ada juga perubahan dari nilai. Dan inilah yang teman-teman harus pahami ya, bahwa ekspektasi inflasi itu bisa mempengaruhi. Inflasi yang terlalu tinggi, yang bahkan over banget, misal sudah inflasi 50%, 60%, permintaan terhadap emas itu akan semakin tinggi. Kenapa? Ya karena mereka ingin mempertahankan nilainya, jangan sampai nanti mata uang mereka terdepresiasi sangat amat jauh, dan mereka lebih baik menukarnya menjadi logam mulia. Lalu yang ketiga tuh suku bunga. Ini jelas ya, suku bunga ini interest rate. Teman-teman, perbandingan ini adalah perbandingan paling utama terhadap XAUSD. Jadi teman-teman harus tahu ada yang namanya opportunity cost. Ketika suku bunga itu bunganya rendah, ya suku bunga itu rendah, maka orang akan lebih mencari aset-aset lain yang bisa memberikan imbal hasil yang baik. Emas itu nggak memberikan imbal hasil, makanya namanya NYB atau non-yield bullion. Dia nggak memberikan imbal hasil sama sekali, tetapi dia bisa menjadi pelindung nilai dan juga punya harga yang umumnya selama bertahun-tahun itu mengalami penguatan atau peningkatan. Ya, jadi semakin rendah suku bunganya, most probably harga emas itu akan semakin lebih tinggi karena lebih diminati. Namun ketika suku bunganya semakin lama semakin tinggi, maka orang-orang akan beralih dari emas yang non-yield bullion, tidak ada imbal hasil, kepada suku bunga tadi. Jadi beli obligasi, mereka bisa taruh di deposito dan lain sebagainya. Gunanya buat apa? Ya karena mereka mencari risk yang rendah dengan potensial profit yang jauh lebih besar dibanding mereka hanya pegang emas. Makanya yang paling sering terjadi adalah ekspektasi suku bunga atau pergerakan suku bunga atau naik dan turunnya suku bunga, higher interest rate, lower interest rate, itu paling mempengaruhi terhadap komoditi termasuk emas. Dan yang terakhir pasti ya sentimen pasar. Jadi ini adalah bagaimana pergerakan pasar. Kalau kita ngomongin technical, ini market structure lebih tepatnya. Jadi ada risk aversion, terus habis itu kepercayaan pasar. Kita perlu lihat nih gimana pasar mempercayai apakah mata uang mereka akan lebih kuat ke depannya. Jika iya, maka mereka akan meninggalkan seperti emas ini. Mereka akan lebih memilih untuk ngehold mata uangnya mereka. Namun sebaliknya, jadi teman-teman tinggal atur aja. Ya, so this is the most important factor, ya 4 faktor penting yang menurut saya paling mungkin mendorong pergerakan up and down dari XAUUSD.